Kalau sudah bersalaman, urutan dari depan sampai belakang, lalu duduk di tempatnya masing-masing ya. Iya Bu. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik Bu. Masih semangat ya? Makanya harus semangat nih. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. 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 Di sini kita kedatangan tamu nih. Siapa Bu? Langsung masuk aja, Mbak. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ya. Silakan perkenalan diri, Mbak. Halo adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Maaf ya sebelumnya aku ganggu nih. Kenalan dulu ya. Halo semuanya, nama aku Awin. Nah di sini aku ini dari Universitas Negeri Semarang. Nah di sini aku mau melaksanakan sebuah kegiatan ya Bu ya. Iya. Di mana mau observasi. Di sini teman-teman udah tahu apa itu observasi mungkin? Belum. Ya. Jadi intinya di sini saya akan memantau bagaimana pelaksanaan pembelajaran kalian teman-teman sama ibu guru Mutia. Gak apa-apa ya? Iya. Jadi kalian belajar aja kayak biasa. Oke? Oke. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran agar berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa ya. Jadi kok bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Niko. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Ada yang sudah tahu, pasti sudah tahu ya lagu nasional dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Kita menyanyikan bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pura-pura, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay. Baik, selanjutnya kita tepuk profil pelajar Pancasila dulu ya. Iya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, nalar kritis. Kami belajar berprofil Pancasila. Yes, merdeka belajar. Oke. Nah, berikan semua nih anak-anak ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yuk. Baik. Yang pertama Safira. Hadir Bu. Elisa, hadir Bu. Safira Ota, hadir Bu. Nur Sofa, hadir Bu. Jatmiko. Baik, hadir semua ya. Iya Bu.
Nah, baik, topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan melalui keanekaragaman budaya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah berdiskusi, Ibu harap kalian dapat mengenal lebih dalam terkait kebudayaan di Indonesia dan sekitarnya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, agar kita sama-sama fokus, kita akan fokus dulu yuk. Nah, ini tentu fokus kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay! Baik, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu keberagaman budaya itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan, Safira. budayanya beda terus ada banyak. Ya, boleh. Yang lainnya? Bu, Ya, silakan. Yang sana. banyak sukunya. Iya, benar. Ya, benar ya tadi semuanya. Jadi, keberagaman budaya itu adalah di mana terdapat berbagai perbedaan dan keanekaragaman yang ada di seluruh dunia. Dan terdapat suku bangsa dan budaya yang bermacam-macam menjadi ciri khas yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Nah, ada yang tahu nggak contohnya apa saja? Tahu Bu. Ya, Safira. Rumah adat Bu. Iya, bisa. Yang lain? Jadi kok? Baju adat Bu. Baju adat bisa. Terus apa? Celurit itu Bu. Oh iya, itu senjata tradisional bisa ya. Jadi contohnya itu diantaranya ada baju adat, senjata tradisional, pakaian adat, dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah, di mana di setiap pulaunya terdapat berbagai macam keberagaman suku, budaya, adat, dan istiadat ya. Iya. Nah, jadi Indonesia itu dengan segala perbedaan dan keragamannya. Indonesia ini memiliki warisan budaya yang kaya, di mana kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke ini memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik loh, atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Berbagai keragaman tersebut juga melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia. Budaya Indonesia dengan segala bentuk keanekaragamannya, diantaranya tadi yang sudah kita sebutkan, yang ada rumah adat, kemudian upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat, kemudian ada alat musik juga dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beraneka ragam makanan khas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk dari keragaman budaya di Indonesia ya. Yang pertama di sini kita akan membahas terkait rumah adat. Jadi rumah adat itu merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, rumah adat ini di masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri yang mengandung filosofi luhur budaya setempatnya. Nah, contoh-contoh dari rumah adat di Indonesia ini ada rumah adat dari Sumatera Barat. Siapa yang tahu namanya? Namanya rumah gadang. Keunikannya apa sih? Keunikannya dari rumah gadang ini, dia memiliki arsitektur yang sangat khas dan mudah dikenali. Rumah ini memiliki bentuk atap yang melengkung, kemudian menyerupai tanduk kerbau yang disebut dengan gonjong. Nah, atap gonjong tersebut terbuat dari ijuk atau serabut kelapa yang dirangkai dengan kayu ulin. Struktur atapnya dapat mencapai tinggi hingga 20 meter loh, menandakan status sosial dan kekayaan
Kemudian ada juga rumah adat dari Jawa Tengah, yaitu rumah Joglo. Yang selanjutnya ada pakaian adat nih. Pakaian adat tradisional ini merupakan salah satu identitas dari salah satu suku. Cara pertama kali yang digunakan dalam mengenali suatu suku adalah dengan melihat pakaian adatnya ya. Selain melihat dari rumah adatnya, biasanya juga pakaian adat ini dikenakan ketika upacara adat berlangsung. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian adat telah menjadi salah satu tren dalam berbusana. Bahkan banyak yang memodifikasi pakaian adat agar terlihat menarik dan trendy. Kemudian meskipun dikenakan saat acara informal serta dipadukan dengan pakaian modern juga terkadang. Pakaian adat ini contohnya dari Yogyakarta yang namanya Kesatriaan Ageng. Jadi keunikannya pada pakaian adat Kesatriaan Ageng ini, busana pria terdiri dari beberapa komponen utama. Salah satunya adalah belangkon, sejenis penutup kepala yang terbuat dari kain batik dengan bentuk khas berkerucut. Kemudian terdapat jari, kain panjang yang dipilihkan di pinggang dan dibiarkan menjuntai. Pada bagian atas terdapat kebaya, baju dengan potongan khas yang biasanya berwarna putih atau warna-warna lembut lainnya. Kita masuk yang selanjutnya, ada tarian adat. Tarian adat ini sering menjadi satu rangkaian dalam seremoni upacara adat. Nah, tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempatnya. Tarian adat tradisional menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara penting tingkat internasional. Contoh tarian tradisional di Indonesia ada yang dari Bali, yang tari kecak. Nah, tari ini adalah tari tradisional yang semula merupakan bagian prosesi keagamaan Hindu di Bali. Yang tradisional ada tari kecak ya. Nah, tari kecak ini salah satu keunikan utamanya adalah bahwa tidak ada penggunaan alat musik dalam pertunjukan ini. Musik dan irama tarian disediakan oleh para penari yang duduk melingkar di tengah panggung. Kemudian mereka bersama-sama menghasilkan bunyi cak-cak-cak yang berirama dengan menggema, menciptakan musik yang menarik dan mengiringi gerakan tariannya. Itu dia keunikannya. Kemudian ada alat musik dan lagu tradisional. Indonesia ini mempunyai berbagai alat musik tradisional khas dan unik. Bahkan beberapa alat musik tradisional di Indonesia telah dikenal hingga ranah internasional. Bagi kehidupan masyarakat adat, alat musik tradisional memiliki 3 fungsi: sebagai salah satu media atau sarana upacara adat, kemudian bisa sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni, dan juga bisa sebagai sarana ekspresi, kreasi, bahkan komunikasi. Kita masuk ke senjata tradisional. Awalnya, senjata tradisional digunakan untuk berburu, berladang, hingga melindungi diri dari musuh. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional ini menjadi diri serta simbol dari suatu suku serta aset kebudayaan sebuah daerah yang mengandung nilai serta norma budaya yang dianut masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada makanan khas nih sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia ini kaya akan hasil bumi yang beragam. Sehingga muncul sajian khas dari masing-masing daerah dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada. Sajian tersebut menciptakan makanan khas dengan cita rasa yang melekat di setiap hidangannya. Nah, dari bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia yang sudah kita bahas tadi, tentu kita penting menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, ibu mau tanya nih, coba Safira, kamu dari mana? Soalnya dari Betawi, Bu. Betawi. Elisa dari mana? Saya dari Bali, Bu. Kalau Sofa dari mana? Aku dari Jawa. Dari Jawa. Iya. Safira? Aku juga dari Jawa. Oh, sama ya? Oh, dari Semarang. Berarti sama-sama Jawa ya? Kalau Jatimur dari mana? Dari Medan, Bu. Dari Medan. Wah, ternyata kita ini juga beragam ya yang ada di kelas ini, beragam suku dan budaya
lain. Itu namanya validasi. Begitu. Begitu ya Niko dan anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sedikit soal untuk menambah pemahaman kalian pada materi kita hari ini. Bagian dulu ya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih dahulu cara mengerjakan lembar jawabnya. Boleh impian 1. Jadi di sini kalian cukup ikuti arahnya saja. Ini kan arahnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada pakaian adat, ada tari, ada senjata tradisional, ada rumah tradisional. Kemudian selanjutnya kalian balik di langkah kegiatan, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi. Nah, di sini kan disuruh mengisi nama pakaian adat yang digunakan, nama rumah adatnya, nama tariannya, dan nama senjatanya. Yang di sini sudah ada ya. Begitu cara mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengisi nama teman-teman kalian yang ada di kelas dengan suku teman-teman kalian masing-masing ya, di kolom yang sudah disediakan. Jadi nanti nama teman-teman kalian diisi di sini di bagian kolom nama, sukunya di bagian kolom suku yang ke bawah ini. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Baik, silakan mengerjakan. Bu, ini namanya diisi nggak, Bu? Diisi. Jadi sesuai yang ada di situ ya, nama, absen, kelasnya diisi, nama kalian, absen, presensi kalian, kemudian kelas kalian ya. Masukkan. Baik, apa sudah pada selesai? Sudah sampai mana? Sudah, Bu. Yang pertama sudah ya? Sudah. Untuk pembelajaran yang kedua, sebentar dulu. Yang pertama kalau sudah selesai, yang kedua ini Ibu buat tempat duduk kalian melingkar ya. Oke. Agar kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelasnya. Dari suku Jawa. Kamu dari mana? Dari Bali. Dari kita. Kamu dari mana? Kita dari Aku dari Bali. Kamu dari Jawa juga ya? Sama. Kamu dari mana? Aku dari Jawa juga. Saya dari mana? Aku dari Bali. Jauh kan? Sudah dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Safira dari mana? Aku dari Betawi. Elisa dari mana? Dari Bali. Oh, Kamu dari mana? dari Medan. Oh, dari Medan. Jauh banget ya. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan lembar jawabnya ya? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan, membawakan hasil jawabannya ke depan kelas. Oke? Oke. Untuk lembar jawab yang pertama, Safira bisa bawakan hasil yang sudah dikerjakan ke depan. Yang ini ya Bu, ya, tunjukkan pada teman. Ini ya. Silakan Safira. Silakan perkenalkan diri dulu sama nomor presensinya ya. Ya. Halo. Halo. Nama aku Safira dan
Sandra. Nah, di sini di gambar ini tadi itu dari ada pakaian ada tali, ada rumah ada dan senjata ada dari Sulawesi Selatan. Untuk pakaian adatnya itu namanya baju bodo. Terus tali adatnya itu tali kipas, tali tradisional. Terus rumah adatnya itu rumah adat Tongkonan, sama senjata tradisionalnya badiku. Sudah? Apakah jawaban kalian sama dengan Safira atau ada yang beda? Sama ya semuanya? Iya, jawaban Safira benar. Selamat Safira. Safira boleh duduk. Terima kasih ya, Safira. Oke, untuk pembelajaran yang kedua nih. Ibu tunjuk Jatiko. Silakan. Ayo Jatiko. Bu, saya dapat 100 ya Bu berarti. Iya, dapat satu semua dong. Kan sama semua. Silakan Jatiko perkenalan nama dan nomor absennya ya. Saya dari Ibu Ardi dari kelas 4, Nomor absennya? nomor absen 4. Aduh. Nomor absen 5 maksudnya. Iya, didapat. Silakan. Diberitahu teman-teman apa yang sudah didapat tadi. Tadi saya ngobrol sama Safira, dia dari suku Betawi. Ya. Kemudian ada Safira dari suku Jawa. Nah, dari sini Jawa. Terus ada lagi Elisa dari suku Bali. Oh, iya. Apakah benar, Safira? Elisa dari Safira? Benar ya? Selamat Jatiko. Terima kasih Jatiko sudah mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Silakan duduk kembali. Ya, kalian sudah dibagikan ya, sudah berani mempresentasikan di depan kelas dengan baik dan benar dan matang. Terima kasih. Baik, sekarang bisa kumpulkan gambar jawabnya ya di depan. Ini kok yang maju satu-satu sini. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mengerjakan lembar jawab ini, Ibu akan memberikan satu lagi nih soal untuk menambah pemahaman kalian biar lebih dalam lagi ya. Ibu ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nih. Baik, soal-soal tersebut bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing dengan jujur ya. Ya Bu. Ya, dikerjakan dengan baik dan benar ya. Sampai kapan Bu? Dikumpulinya di pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Nah, setelah apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa yang sudah kalian pahami atau ilmu baru yang kalian dapat pada hari ini? Ayo berpendapat. Silakan cerita apa? Kalau di Indonesia ini banyak perbedaan kayak suku, Ya. terus agama, terus apa ya? Udah Bu itu. Ya, udah. Boleh? Silakan ada yang mau menambahkan? Hai Bu. Ya, silakan bisa. Ini Bu, saya jadi tahu rumah adat yang ada di daerah saya Bu. Oh, begitu. Ya, benar sekali ya. Jadi pada hari ini kita udah belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti tadi udah ada tarian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, dan lain-lainnya tadi ya, yang sudah kalian pahami pastinya, Ibu yakin ya. Ya. Nah, kita juga harus menghargai perbedaan yang ada ya, dengan toleransi saling menghargai satu sama lain. Baik, sudah apa lagi? Nah, dari keberagaman budaya yang ada ini juga kita bisa mendapatkan manfaatnya loh. Yang pertama itu kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme, kemudian identitas bangsa di mata nasional, sebagai juga alat pemersatu bangsa, kemudian sebagai
Iya. Nah, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Nurin. Nah, di sini Mbak Urin akan menyampaikan sepatah atau beberapa kata untuk kita semua ya pada hari ini. Silakan Mbak Urin. Baik, terima kasih ya adik-adik sudah mau meluangkan waktunya untuk saya juga untuk melakukan observasi di sini. Sebelumnya gimana tadi pembelajarannya sama Ibu Mutia? Asik nggak? Asik. Kalau boleh tahu tadi kalian ngapain aja? Belajar tentang keberagaman budaya. Tentang keberagaman budaya. Terus mengerjakan soal-soal juga ya? Iya. Atau sulit nih? Sulit Sulit, tapi jawabannya benar semua kan ya Bu? Iya benar semua, pinter-pinter loh semuanya. Ya, dari tadi saya juga sudah memperhatikan teman-teman, adik-adik semua belajarnya pada fokus ya Bu ya? Iya, benar. Fokus, selalu pasti materinya udah nyangkut semua ya di otak. Bagaimana? Diajar Bu Mutia asik? Paham semua ya, Mas ya. Nah, sebelum saya berpamitan, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari, oke? Oke, ucap terima kasih kepada Mbak Urin. Terima kasih Mbak Audin. Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Mari. Dadah. Nah, usai sudah ya pembelajaran kita pada hari ini dengan topik keberagaman budaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran, tadi waktu di awal kita diawali dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Nah, untuk mengakhiri, silakan Mas Jadwiko bikin doa lagi. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, maka teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Jadwiko. Sampai jumpa.